Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat bahagia. Hari ini kita mencoba sharing, diskusi dengan berbagai obrolan ringan. Mungkin ada manfaatnya bagi kehidupan kita ketika kita sedang membuat catatan kecil di benak kita, di pikiran kita, yang berkaitan dengan tertawa. Nah, tertawa apakah diperlukan? Sangat diperlukan. Kalau kita melihat beberapa konten yang ada di YouTube, banyak konten yang memberikan hiburan. Konsepnya sebenarnya tingkat keberhasilan mereka apabila mungkin penonton atau yang peminat daripada medsos bisa tertawa. Entah itu tertawa kecil atau tertawa ringan. Nah, apa itu sebenarnya esensinya tertawa? Tertawa itu apa sih? Tertawa itu muncul ketika hati seseorang itu sedang riang, sedang senang, sedang bahagia, maka spontanitas orang itu bisa tertawa. Ada sesuatu yang beda, sesuatu yang lucu, sennya membuat kita harus terpingkal-pingkal atau tertawa. Itulah kehidupan. Sehingga ada cerita kayak Cak Kirun dulu, ya Cak Percil, ya mungkin Denny Caknan CS yang mencoba menghibur. Dulu pernah ada legenda namanya Mas Gepeng. Dulu juga masa lalu ada namanya Bagio CS. Nah, sehingga obrolan-obrolan itu akan menjadi konsumsi bagi publik, dicari oleh publik. Nah, kenapa? Ya karena tertawa itu bagi mereka sebuah kebutuhan. Oh, berarti tertawa kebutuhan? Iya, tertawa itu kebutuhan rohani. Sehingga ketika seseorang tertawa, maka lepas segala masalah, lepas segala penat, lepas segala derita. Karena minimal saat itulah seseorang sedang melakukan refresh pada mesin otak dan pikirannya. Ya. Seseorang yang sedang tertawa melakukan refresh otak dan pikirannya. Nah, berapa sih frekuensi tertawa yang harus dilakukan atau sehat? Begini, ketika seseorang sudah mengerjakan rutinitas pekerjaan sekali tempo mungkin, tipnya dia bisa berkunjung ya ke channel-channel humor, sandiwara, dagelan, atau minimal barangkali kita membaca buku cerita-cerita lucu atau beberapa skenario yang membuat kita tertawa. Karena tidak sedikit video pendek, video panjang, dan cerita-cerita tertentu membuat kita bisa tertawa, bahkan terpingkal-pingkal. Oke, yang ketiga, bagaimana sih tertawa itu? Apakah sebenarnya itu menjadi warna di dalam kehidupan seseorang? Begini, dinamika hidup itu satu, manakala orang tersebut tersenyum. 2. Manakala orang tersebut menjadi sedih. 3. Manakala seseorang itu bisa tertawa. 4. Manakala hidupnya senantiasa berubah. Karena sebenarnya tertawa ini hanya bagian simpul psikologis yang menjadi ekspresi seseorang bahwa orang tersebut sedang bahagia. Begitu, orang tersebut sedang bahagia. Maka tertawa tetap diperlukan. Hanya saja kalau bisa, bagaimana tertawa yang sehat? 1. Tertawa yang sehat tidak menimbulkan seseorang sakit hati. 2. Tidak menimbulkan seseorang sedang sedih. Tidak menimbulkan seseorang sedang gundah gulana. Ya. Jadi sebenarnya obrolan ringan yang bersifat tertawa sebenarnya sangat menyehatkan. Nah, hanya saja kalau bisa dihindari, misalnya pemilihan kata atau diksi yang agak jorok, agak kasar. Memang si orang lain tertawa, tetapi
konten yang kasar ya menimbulkan masalah pedagogik bagi pihak-pihak terkait gitu. Kemudian yang kedua, bisa juga tertawa itu usahakan tidak menyinggung perasaan personal. Misalnya di organisasi itu ada 100 orang, setiap 5 orang pasti punya karakter sendiri. Ya, 100 orang pasti punya 100 karakter. Jadi hemat kami untuk tertawa itu harus dilakukan kontrol secara langsung. Kontrol secara langsung, secara psikis, secara personal, bisa juga dengan etika-etika tertentu. Begitu. Jadi masih bersama kami Sukamto Sastrodimedjo. Jangan lupa channelnya like dan komen. Kita kembali kepada persoalan tertawa. Jadi ada yang mengatakan tertawa itu sehat. Ya betul. Karena ketika seseorang bisa tertawa, makalah lepaslah semua beban sesaat. Lepaslah semua problema yang hilang sesaat. Maka akan berganti menjadi warna-warni kehidupan. Maka akan menjadi warna-warni cerita dan sketsa kehidupan. Sekali lagi, usahakan kita tetap tertawa. Hanya saja tahu waktu, tahu situasi, tahu kondisi. Suatu contoh, orang sedang gabut, sedang sedih, sedang susah, kita ajak tertawa. Wah, ini akan menjadi masalah baru. Tahu-tahu kita dilempar sama batu. Nah, yang betul bagaimana? Tahu kebutuhan orang. Apakah orang itu butuh tertawa saat capek? Ataukah tidak? Atau justru itu hanya untuk aksesoris saja? Nah, idealnya memang kalau bisa kita lakukan kegiatan yang positif. Libatkanlah kegiatan masyarakat kalau sudah pensiun atau kegiatan lain. Yang pasti upayakan dan usahakan bisa bermanfaat bagi orang lain. Kemudian masih tertawa. Jadi tertawa itu membuat seseorang hilang depresinya, hilang stresnya. Ketika orang bisa tertawa bisa membuat keharmonisan di dalam interaksi sosial, memudahkan komunikasi antara atasan dan bawahan. Ya, itu kawanku, yang penting teman-teman hari ini dalam kondisi sehat walafiat, diridhoi oleh Allah. Apapun kesulitan kita atasi dan kita ureh. Masih bersama kami Sukamto Sastrodimedjo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.